Puji Tuhan, Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan yang sehat, amin. Nah, pada kesempatan sore hari ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara kembali untuk sama-sama membahas Katekismus Heidelberg yang ke-102 dengan pertanyaan sebagai berikut. Apakah orang Kristen boleh bersumpah atas suatu hal? Jawabannya adalah tidak ya saudara yang dikasihi Tuhan, karena sumpah yang sesuai hukum adalah berseru kepada Allah sebagai satu-satunya penyelidik hati untuk memberi kesaksian bagi kebenaran dan untuk menghukumku jika aku bersumpah palsu. Kehormatan dari sebuah sumpah ini tidak diperuntukkan bagi ciptaan apapun ya saudara yang dikasihi Tuhan. Dari Katekismus Heidelberg sore hari ini ada beberapa poin penting, yaitu yang pertama, janji harus ditepati. Janji harus ditepati, itu yang pertama ya, yang terdapat di dalam Pengkhotbah pasal 5 ayat yang keempat. Pengkhotbah 5 ayat 4, demikian firman Tuhan saya bacakan. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nasarmu. Puji nama Tuhan ya. Jangan kita mengumbar-umbar janji di hadapan Tuhan ya saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi kita tidak bisa menepatinya ya. Jangan kita bernasar kalau tidak bisa tepati hal yang kita ucapkan itu ya, seperti yang dikatakan tadi di dalam Pengkhotbah tadi ya 5 ayat 4 ya. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, poin yang kedua yaitu Tuhan membenci sebuah sumpah palsu. Yang kedua, Tuhan membenci sebuah sumpah palsu yang terdapat di dalam kitab Sakaria pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Janganlah merancang kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu kubenci. Demikianlah firman Tuhan. Orang tidak boleh menganggap remeh sebuah sumpah palsu ya. Sumpah adalah sebuah perkataan yang sungguh-sungguh tentang apa saja ya saudara yang dikasihi Tuhan. Tidak hanya janji atau nasar yang diteguhkan sebagai kebenaran di hadapan Allah. Sebagai tanda bahwa perkataan itu diucapkan di hadapan Allah, sebuah sumpah dilandaskan pada nama Tuhan. Sebagai tanda bahwa perkataan itu diucapkan di hadapan Allah, saya katakan tadi, sumpah yang tidak benar sama saja dengan mengundang kutuk ilahi atas orang yang mengucapkan sumpah itu. Jangan bersumpah palsu ya saudara yang dikasihi Tuhan. Itu karena kita tahu bahwa itu adalah larangan yang Tuhan katakan melalui firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, peganglah sumpah itu di hadapan Tuhan. Ini berguna untuk memberikan penekanan terhadap keseriusan sebuah sumpah. Orang tidak boleh menganggap remeh sebuah sumpah ya saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan membenci sebuah sumpah palsu. Itu adalah poin yang kedua. Dan poin yang ketiga di sini dikatakan bahwa katakan ya di atas ya, tidak di atas tidak. Itu di dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-37. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat ya. Jadi jangan memutarbalikkan sebuah kebenaran. Jangan kita menambahi maupun mengurangi kebenaran ya. Sebagai anggota kerajaan Allah, kita wajib hidup berada dengan dunia yang dikuasai oleh si jahat ini ya. Perkataan mereka adalah dusta. Perkataan kita selaras dengan realita ya saudara. Kebohongan adalah kebiasaan mereka, ketulusan adalah kebanggaan kita. Sesama seperti Allah yang janjinya selalu ya dan amin. Ya, demikian pula dengan anak-anaknya kita orang yang percaya. Ya, demikianlah Katekismus pada sore hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.